Halo kofriend, di sini ada soal. Tulislah reaksi hidrolisis bagi larutan garam berikut dan tentukan apakah larutannya bersifat asam, basa, atau netral. Untuk mengerjakan soal ini tentu yang pertama, kita perlu ingat dulu mengenai konsep dasar dari reaksi hidrolisis itu sendiri. Larutan garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Ketika asam dan basa tepat habis bereaksi, maka sifat larutan garam dapat ditinjau dari reaksi hidrolisis garam. Jadi, larutan garam tidak selalu bersifat netral, melainkan bisa bersifat asam maupun basa. Hidrolisis ini terjadi ketika kation atau anion dari asam atau basa lemah bertemu dengan air. Yang pertama, ada hidrolisis parsial. Ini berarti ketika hanya ada salah satu yang terhidrolisis, baik kationnya ataupun anion. Misalnya, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka akan menghasilkan garam basa. Sedangkan garam dari asam kuat dan basa lemah, garamnya asam. Yang kedua, hidrolisis total. Ini terjadi ketika kation dan anionnya terhidrolisis. Yang mengalami hidrolisis total adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sifat garamnya itu tergantung Ka dan Kb. Kalau Ka lebih besar dari Kb, garamnya asam. Kalau Kb lebih besar dari Ka, garamnya basa. Kalau Ka sama dengan Kb, garamnya netral. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka akan bersifat netral, karena tidak terhidrolisis baik kation ataupun anionnya. Dari konsep yang telah kita jabarkan, kita tinjau dari poin A. Na2S. Terdapat ion Na+, dan S2-. Kita tinjau reaksi hidrolisisnya. Yang pertama Na+. Ini adalah kation dari basa kuat yaitu NaOH, maka tidak terhidrolisis. Sedangkan S2- adalah anion dari asam lemah, yaitu H2S, sehingga akan terhidrolisis menjadi HS- dan OH-. Karena yang terhidrolisis hanya anion, sedangkan kationnya tidak, maka ini termasuk hidrolisis sebagian, dan dihasilkan ion OH-. Ini menandakan larutan garamnya bersifat basa. Ini kesimpulan poin A. Kemudian yang B, NH4 2 kali SO4. Reaksi hidrolisisnya yang pertama, NH4+. Ini adalah kation dari basa lemah, yaitu NH3, maka bisa terhidrolisis menjadi NH3 dan H3O+. Sedangkan SO4-2- adalah anion dari asam kuat, yaitu H2SO4, maka tidak terhidrolisis. Di sini pun yang terhidrolisis hanya sebagian dan dihasilkan ion H3O+. Kalau dihasilkan H+ atau H3O+, ini menandakan larutan garamnya bersifat asam. Ini kesimpulan poin B. Kemudian yang C, K2SO4. Reaksi hidrolisisnya yang pertama, K+, ini adalah kation dari basa kuat, yaitu KOH, berarti tidak terhidrolisis. Begitupun dengan SO4-2-. Ini pun tidak terhidrolisis, sehingga tidak terjadi reaksi hidrolisis di sini, karena tidak ada ketertarikan dengan H+ ataupun OH- pada H2O, sehingga menjadikan larutan garamnya bersifat netral. Kemudian yang D, pada AlCl3, maka reaksi hidrolisisnya yang pertama, Al3+ adalah kation dari basa lemah, yaitu AlOH3. Ketika direaksikan dengan H2O, terjadi dua tahap reaksi. Yang pertama, menghasilkan AlH2O6 3+, yang kedua menghasilkan AlH2O5OH2+, dan H3O+. Sedangkan Cl- adalah anion dari asam kuat yaitu HCl, maka tidak terhidrolisis. Di sini yang terhidrolisis hanya kation, maka termasuk hidrolisis sebagian. Kemudian dihasilkan ion H3O+, maka ini menyatakan bahwa garamnya bersifat asam. Ini kesimpulan poin D. Kemudian yang E, NH4Cn. Maka reaksi hidrolisisnya yang pertama, NH4+ sama dengan poin sebelumnya, terhidrolisis menjadi NH3 dan H3O+. Sedangkan Cn- anion dari asam lemah yaitu HCN, maka bisa terhidrolisis menjadi HCN dan OH-. Kation dan anionnya terhidrolisis, maka termasuk hidrolisis total, lalu dihasilkan H3O+ dan OH-. Maka sifat garamnya bisa kita tentukan dari nilai Ka dan Kb. Karena KbNH3 lebih besar daripada KaHCN, maka sifat garamnya adalah basa. Ini kesimpulan poin E. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.